Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Faza Maharani Salsabila, Fatia Marisha, dan saya sendiri Yohana Kazahra. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai tema, topik, judul karangan, dan kerangka karangan. Yang pertama itu topik. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan, atau masalah yang dibicarakan. Ciri-ciri topik pertama harus menarik perhatian sendiri. Topik yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan pengarang berusaha secara terus-menerus mencari data-data untuk mengucapkan masalah-masalah yang dihadapinya. Cara yang kedua adalah dengan menuliskan pokok umum dan membuat daftar aspek khusus apa saja dari pokok itu secara berurutan ke bawah. Dari daftar itu dapat dipilih salah satu aspek untuk dijadikan topik karangan. Cara yang ketiga yaitu dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan. Berikut mengenai 5 pertanyaan itu apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sebaliknya, suatu topik yang sama sekali tidak disenangi akan menimbulkan kesalahan bila terdapat hambatan-hambatan. Penulis tidak akan berusaha sekuat tenaga dalam menemukan data dan fakta untuk memecahkan persoalan-persoalan yang hadapi. Cara yang pertama untuk mempersempit pokok pembicaraan dapat dilakukan dengan memecahkan pembicaraan menjadi yang disebut dengan subtopik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Contoh berikut ini adalah cara lain untuk mempersempit atau membatasi topik supaya lebih spesifik dari sebelumnya. Yang pertama itu menurut tempat. Contohnya itu Aceh lebih terbatas daripada Pulau Sumatera. Topiknya yaitu Aceh sebelum tsunami. Yang kedua itu menurut waktu. Kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni batik khas Aceh. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Dekadasi moral dan kalangan muda-mudi dapat dikhususkan menjadi pangkalan utama timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Baiklah, kita lanjut pada nomor 2, yaitu tema dan judul karangan. Tema berarti pokok pemikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangannya. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Tema juga dapat dikatakan sebagai suatu gagasan, pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan. Penetapan tema ini sebelum dimulai mengarang sangatlah penting untuk pedoman menulis secara teratur dan jelas sehingga isi karangan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri tema. 1. Dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang dikemukakan. Yang kedua, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain bagaimana cerita diselesaikan. Yang ketiga, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan, watak-watak dalam sebuah cerita. Kita lanjutkan pada manfaat tema. Manfaat tema yang pertama dapat mengembangkan ide dan gagasan pemikiran secara langsung. Yang kedua dapat secara langsung mengunggah isi karangan. Yang ketiga dapat memperluas bagian hal-hal yang terpenting. Baiklah, selanjutnya adalah judul karangan. Judul karangan adalah kepala karangan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai karangan. Judul karangan merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide karangan. Judul tidak harus ditetapkan sebelum menulis, tetapi dapat ditentukan setelah karangan selesai. Judul karangan yang baik harus sesuai dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama harus sesuai dengan tema. Yang kedua menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu pembaca akan isi bacaan. Yang ketiga singkat tetapi jelas. Yang ketiga adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan antara gagasan. Melalui kerangka karangan, pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangannya. Kerangka karangan mengandung rencana kerja menyusun kerangka. Kerangka akan mengarahkan penulisan menggarap karangan secara teratur.
Kerangka juga akan membantu penulis membedakan antara ide utama dan ide tambahan. Dalam proses penyusunan karangan, ada tahapan yang harus dijalani, yaitu memilih topik dan merumuskan tema, mengumpulkan data atau informasi, mengatur strategi penempatan, gagasan, dan menulis karangan itu sendiri. Yang pertama yaitu ada pola penyusunan kerangka karangan. Ada dua pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Yang pertama ada pola alamiah. Penyusunan kerangka karangan yang berpola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Maka, urutan bab dan subbab dalam pola ini terbagi dua yaitu urutan ruang atau spasial dan urutan waktu atau temporal. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung stadion, lokasi atau wilayah tertentu. Dan urutan waktu dipakai untuk menarasikan atau menceritakan kronologi peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian sebuah peristiwa. Yang terakhir ada pola logis. Sebelumnya sudah disebutkan, pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Cara berpikir ada beberapa macam dan pendekatannya berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang dan tanggapan penulis terhadap topik yang akan ditulis.